Selamat datang kembali di program Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik bedah politik kita kali ini adalah tentang hubungan antara kinerja pemerintah dengan elektabilitas partai politik. Profesor Saiful, kita tahu dalam berkali-kali survei yang kita lakukan, ini ada fenomena yang menarik. Ada satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang agak berbeda profilnya atau dukungan publiknya dengan partai-partai yang lain. Kecenderungan partai-partai yang lain itu entah sama dengan perolehan 2019 atau di bawah, tetapi PDIP itu secara konsisten ada di atas. Nah, ini yang ingin kita tahu Pak Saiful sekarang ini. Apa kira-kira penjelasannya? Apakah ini ada kaitannya dengan kinerja pemerintah yang juga dinilai sangat positif oleh publik? Kalau itu yang terjadi, itu kenapa yang dapat dampak positif secara elektoral cuma PDIP? Padahal kan PDIP bukan satu-satunya partai pendukung pemerintah, ada partai-partai yang lain juga. Tapi tampaknya sejauh ini kita tidak menemukan dukungan publik yang sekuat PDIP dibanding dengan partai-partai yang lain itu, Pak Saiful. Oke, Bung Saidiman. Itu memang gejala yang menarik ya, PDI Perjuangan. Kita lihat setidaknya dalam 2 kali pemilu terakhir atau 3 kali pemilu terakhir, di 2009 PDI Perjuangan mengalami kemunduran cukup tajam di angka sekitar 14% pada waktu itu. Dan kemudian sampai pertengahan menjelang pemilihan umum 2014, kita melihat memang Partai Demokrat mengalami penurunan yang sangat tajam menjelang pemilihan umum 2014 itu ya, karena berbagai skandal yang heboh ya berkaitan dengan Partai Demokrat, dan yang mengambil keuntungan dari kondisi itu nampaknya itu adalah PDI Perjuangan. Nah, kenapa PDI Perjuangan, kenapa tidak partai yang lain, kan begitu ya? Seperti Gerindra misalnya. Gerindra kan sebetulnya bukan partai pemerintah pada waktu itu ya. Atau Hanura misalnya tidak berada di pemerintahan waktu itu, tapi tidak mengambil. Tapi yang mengambil adalah PDI Perjuangan. Itu Bung Saidiman. Nah kita lihat juga kemudian menjelang 2009, hasil pemilu 2014, kita melihat kemajuan pada PDI Perjuangan, dapat sekitar 19%. Dan kemudian pada pemilu 2019 mengalami perbaikan lagi, kira-kira perolehan suara dari PDI Perjuangan. Nah, salah satu faktor, banyak faktor yang bisa menjelaskan sebuah partai politik mengalami kemajuan elektabilitas tentu saja, tapi kita ingin melihat secara lebih khusus pengaruh dari kinerja pemerintah seperti Anda sebutkan tadi ya. Kita melihat menjelang 2014 kinerja pemerintah yang dimaksud adalah kinerja pemerintah Presiden SBY dalam hal ini ya, yang waktu itu mengalami penilaian terhadap partainya itu mengalami penilaian yang sangat negatif gitu ya. Itu satu. Dan pada waktu itu muncul satu pemimpin alternatif menjelang 2014 yang namanya Pak Jokowi gitu ya. Nah, Pak Jokowi ini kita tidak tahu persis mana yang menyebabkannya. Apakah Pak Jokowi yang mendorong PDI Perjuangan mengalami kemajuan, atau sebaliknya Pak Jokowi menguat itu karena PDI Perjuangan. Kan bisa begitu ininya, tapi yang pasti kedua-duanya berasosiasi gitu ya. Pak Jokowi menguat, PDI Perjuangan juga menguat gitu ya. Atau PDI Perjuangan menguat, Pak Jokowi juga menguat. Kira-kira begitu asosiasinya. Kita tidak bicara tentang
hubungan sebab akibat di situ, tapi hanya sebuah asosiasi. Cuma penguatan yang konsisten ya, hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi itu berlanjut setidaknya sampai hari ini gitu ya, bahwa tadi seperti Anda sebutkan, tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi itu terus positif dan sangat tinggi ya, rata-rata di atas 70%. Bersamaan dengan itu, elektabilitas PDI Perjuangan juga mengalami penguatan, kira-kira begitu. Di survei terakhir kita itu bahkan sampai 28%, Bung Saidiman. Terakhir pada bulan Juli ya, ya kita menemukan gejala itu. Walaupun nanti persisnya pada hari H 2024 akan seperti apa, kita tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya sekarang elektabilitas PDI Perjuangan sangat kuat dan cukup jauh bedanya dengan partai yang lain. Nah, saya mungkin salah satu penjelasannya adalah karena berhubungan dengan penilaian positif terhadap kinerja presiden dan terhadap kinerja pemerintah. Ya. Kalau bicara tentang kinerja pemerintah, terutama kalau bagi masyarakat dan secara teoritis, yang dimaksud itu lebih banyak berkaitan dengan ekonomi. Ya. Kalau kondisi ekonomi dinilai positif, maka itu akan diasosiasikan dengan pemerintah yang positif juga, dan kemudian pemerintah yang positif itu diasosiasikan dengan partai pendukung pemerintah. Partai pendukung pemerintah banyak, bukan hanya PDI Perjuangan, tapi kemungkinan saya memahaminya adalah bahwa bagaimanapun di antara partai itu ada degree kedekatannya dengan pemerintah, gitu ya. Dan mungkin di antara sekian banyak partai pendukung, 7 partai pendukung sekarang ini pendukung pemerintah, PDI Perjuangan mungkin yang paling atas di dalam hierarki dukungan itu. Dan oleh karena itu kemungkinan besar dia mendapatkan insentif paling banyak. Ya. Kita tunjukkan, kita lihat datanya, Bung Saidiman, ya. Bagaimana hubungan kondisi ekonomi dengan elektabilitas partai. Ini misalnya kondisi ekonomi nasional sekarang seperti apa. Yang mengatakan baik atau sangat baik itu ada yang menilai seperti itu 30,8%, Bung Saidiman. Yang mengatakan sedang 44,9%. Yang mengatakan buruk atau sangat buruk 23,6%. Nah, dari yang mengatakan baik dan sangat baik itu cenderung akan memilih PDI Perjuangan 38%. Kan tinggi sekali. Gitu ya. Sementara sebaliknya yang mengatakan buruk atau sangat buruk hanya 19%. Jadi separuhnya ya. Jadi di sini ada asosiasi yang sangat positif antara kinerja pemerintah terhadap kinerja pemerintah dan kondisi ekonomi dalam hal ini, itu ada asosiasi yang sangat positif dengan PDI Perjuangan. Kalau di partai lain yang mendukung pemerintah, misalnya Gerindra, kita tidak melihat asosiasi itu. Yang menilai positif kondisi ekonomi akan milih Gerindra 15%. Yang mengatakan buruk atau sangat buruk kondisi ekonomi milih Gerindra 19%. Justru lebih banyak. Justru sedikit lebih banyak. Jadi sikap pemilih yang negatif dalam menilai kondisi ekonomi itu banyak di pemilih Gerindra. Jadi orang yang tidak puas, katakan begitu, dengan kondisi ekonomi itu banyak memilih Gerindra sebenarnya. Jadi Gerindra ini belum sepenuhnya berada dalam posisi partai pendukung pemerintah, dilihat dari pemilihnya. Jadi orang yang tidak puas dengan kinerja pemerintah itu cenderung pada Gerindra. Kalau dia berada dalam full di pemerintahan, polanya akan seperti PDI Perjuangan. Di mana penilaian yang positif terhadap kondisi ekonomi akan memilih partai tersebut. Dalam ini mestinya memilih Gerindra juga. Tapi kenyataannya tidak gitu loh ya. Jadi kondisi ekonomi itu faktor yang sangat penting bagi pemilih pada umumnya, itu berasosiasi sangat kuat dengan PDI Perjuangan. Ada 38% orang yang merasa kondisi ekonomi sekarang baik atau sangat baik, itu akan memilih PDI Perjuangan.
Gerindra hanya 15%, Golkar 8, PKB 6, Nasdem 7, Demokrat 4, PKS 3. Nah, ini yang menarik. Kalau PKS itu terbalik dengan PDI Perjuangan. Jadi yang menilai kondisinya buruk atau sangat buruk, itu cenderung akan milih PKS sebanyak 8%, Bung Saidiman. Sementara yang menilai baik atau sangat baik hanya 3%. Jadi efek dari kondisi ekonomi itu terlihat pada PDI Perjuangan apabila positif, dan pada PKS apabila negatif, Bung Saidiman. Itu ya. Jadi itu ada, tapi pada partai yang lain tidak. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, kekuatan PDI Perjuangan, elektabilitasnya naik terus secara konsisten, itu tidak bisa dipisahkan dari penilaian publik terhadap kondisi ekonomi yang positif. Kira-kira gitu, Bung Saidiman ya, dari sisi kondisi ekonomi nasional. Kemudian kedua, saya mau membatasi pada kepuasan atas kinerja presiden. Kita tahu di survei terakhir itu yang puas pada kinerja presiden itu 77,3% Bung Saidiman pada bulan Juli 2023, bulan lalu. Itu yang puas 77,3%. Nah, di antara yang puas ini itu cenderung akan milih PDI Perjuangan 32%. Yang tidak puas hanya 16%. Jadi separohnya, sama polanya tadi ya, dengan kondisi ekonomi. Sebaliknya kita lihat pada PKS, orang yang mengatakan tidak puas itu cenderung kuat pada PKS 11%, yang mengatakan puas 2%. Nah, sementara pada Gerindra itu tidak terlihat efeknya itu tidak signifikan terhadap Gerindra, kepuasan pada Presiden Jokowi ini. Jadi efek dari kinerja pemerintah dan kinerja Presiden Jokowi itu terlihat polanya dalam hubungan antara PDI Perjuangan dengan PKS sebenarnya. Di partai yang lain itu tidak punya pengaruh yang terlalu signifikan, Bung Saidiman. Jadi kalau dilihat dari pola ini, mengapa PDI Perjuangan menguat itu tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Bukan disebabkan, tapi tidak bisa dipisahkan dari penilaian positif terhadap kondisi ekonomi. Satu, kedua kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Itu, Bung Saidiman. Ya, jadi kalau kinerja pemerintah dinilai semakin positif oleh publik, ini akan menguntungkan secara elektoral PDI Perjuangan. Sebaliknya ini akan mengurangi mengurangi kesempatan PKS untuk memperkuat dukungan publik ya. Betul. Oke, saya kira demikian Pak Saiful. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita lihat di sini ada asosiasi antara kinerja, evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam hal ekonomi, dan juga kinerja presiden secara keseluruhan terhadap elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada PDI Perjuangan hubungannya positif. Jika penilaian publik positif, maka ini akan berpengaruh juga terhadap penambahan suara PDI Perjuangan. Sementara sebaliknya, kinerja pemerintah punya efek negatif pada Partai Keadilan Sejahtera. Sementara pada partai-partai lain tidak punya efek yang signifikan. Saya kira demikian. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik SMRC TV bersama Profesor Saiful Mujani selanjutnya.